Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Samratul Kamilah dengan NIM 235091306. Lalu yang kedua, Sania Husni Nisa dengan NIM 235091319. Lalu ada Imelda Agustina Harnum dengan NIM 235091323. Lalu ada Raikredo Bermanda Bukit dengan NIM 235091216. Dan yang terakhir ada Gevialgi Alesgar Tisna dengan NIM 235095026. Di sini kami akan menyampaikan tentang analisis kami pada reaksi pasar modal Indonesia terhadap kenaikan suku bunga BI 25 BPS menjadi 6% pada studi peristiwa saham perbankan BBCA, BMRI, dan BBNI. Untuk pembahasan yang pertama, teori analisis yang akan disampaikan oleh Saudari Imelda Agustina Hanum. Dipersilahkan. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan. Pasar modal dipengaruhi oleh berbagai informasi. Salah satunya kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, di mana perubahan suku bunga acuan berdampak pada keputusan investasi dan ekspektasi investor, terutama pada sektor perbankan yang sangat sensitif terhadap perubahan tersebut. Saham perbankan dalam indeks LQ45 sering digunakan untuk mengamati reaksi pasar melalui pendekatan event study dengan mengukur abnormal return, yaitu selisih antara return aktual dan return yang diharapkan berdasarkan return pasar yang direpresentasikan oleh indeks harga saham gabungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Untuk identifikasi masalah, itu mengidentifikasi apakah perubahan suku bunga BI 25 BPS memengaruhi keputusan investasi investor di pasar modal. Dan tujuan penelitiannya menganalisis reaksi pasar modal Indonesia dan abnormal return pada saham perbankan pasca kenaikan suku bunga BI. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan financial projection. Yang pertama ada konsep efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal menjelaskan sejauh mana harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, sehingga investor tidak dapat memperoleh keuntungan abnormal secara berkelanjutan. Selanjutnya, bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi dalam bentuk lemah atau weak form. Harga mencantumkan semua informasi masa lalu, pergerakan harga saham, dan volume transaksi. Yang kedua, efisiensi dalam bentuk setengah kuat. Harga mencerminkan semua informasi historis dan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, efisiensi dalam bentuk kuat. Harga mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik yang dipublikasikan maupun tidak. Dan yang terakhir, ada relevansi bentuk setengah kuat dalam event study. Konsep ini menjadi landasan utama karena informasi publik, seperti pengumuman suku bunga di BI. Hal ini diharapkan segera direspon pasar dan tercermin pada perubahan harga saham. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, materi tentang metode event study dan abnormal return akan dijelaskan oleh Saudari Sania Husni Nisa. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan metode event study dan konsep abnormal return yang digunakan dalam penelitian ini.
Pertama, pendekatan event study. Event study merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa atau pengumuman tertentu. Reaksi pasar tersebut diukur melalui perubahan harga saham di sekitar tanggal peristiwa. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi apakah suatu peristiwa mengandung informasi yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan. Kedua, perhitungan abnormal return. Abnormal return merupakan selisih antara return aktual saham dengan return yang diharapkan. Secara matematis, abnormal return dirumuskan sebagai AR sama dengan RI dikurangi ERI. Jika nilai abnormal return signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pasar memberikan respon terhadap peristiwa tersebut. Ketiga, model market adjusted. Dalam penelitian ini, return yang diharapkan adalah expected return diproyeksikan menggunakan return pasar, yaitu indeks harga saham gabungan IHSG. Model market adjusted dipilih karena sederhana dan banyak digunakan dalam penelitian event study, serta mampu mempresentasikan kondisi pasar secara umum. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan metode dan kriteria pemilihan sampel penelitian. Pertama, terkait data dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa harga penutupan saham. Dalam sampel saham yang digunakan adalah BBCA, BMRI, dan BBNI, yang merupakan saham perbankan besar di Indonesia. Kedua, kriteria pemilihan sampel. Sampel dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, saham merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, saham tersebut secara konsisten tergabung dalam indeks LQ45 selama periode penelitian. Ketiga, saham aktif diperdagangkan dan tidak mengalami suspensi selama periode penelitian. Dengan kriteria tersebut diharapkan sampel yang digunakan relevan dan mampu mempresentasikan kondisi pasar secara akurat. Saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya. Yang selanjutnya, pada prosedur pada saat perhitungan antara return dan abnormal akan dipaparkan oleh saudara Gevialgi Alesga Trisna. Waktu dipersilahkan. Mohon izin Ibu dan teman-teman, saya menggantikan Kak Gevialgi karena Kak Gevi tidak membuat video. Untuk rumus dalam menghitung return, kalian pasti sudah pada tahu ya, yaitu apa? Ya, rumusnya itu ialah PT min 1 dibagi PT min 1, yang mana PT itu penutupan saham dari penutupan saham hari ini, dan PT min 1 ialah penutupan harga kemarin. Di sini ada juga rumus bagaimana cara menghitung daripada hasil ERI, yaitu dengan cara menentukan model yang akan dipakai pada saat meneliti ini. Seperti contoh yang kami teliti, kami memilih untuk memakai model market adjusted, di mana return yang diharapkan atau ERI dihasilkan dari IHSGT min 1 dibagi IHSGT min 1 dengan estimasi peristiwa minimal 30 hari setelah T5 atau sebelum terjadinya peristiwa. Setelah membahas bagaimana cara menentukan expected return, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menghitung abnormal return dengan contoh T0. Pada penelitian kami ini, di sini sudah ada return saham BBCA, BMRI, dan BBNI beserta ERI-nya.
Kita coba satu kali contoh untuk pemmulaan dalam menghitung sebuah abnormal return di mana RI dikurangi ERI sama dengan AR atau abnormal return. Bisa dilihat di sini ada saham BBCI di mana RI-nya bernilai negatif 0,0113 dikurangi ERI negatif 0,0012, hasilnya negatif 0,0125 hingga sampai selesai. Baik, yang selanjutnya pemaparan inti dari penelitian ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang berisi inti dari penelitian ini, mulai dari tanggal, hari, periode, cost price, return aktual, expected return, abnormal return, average abnormal return, standar deviasi hingga mean abnormal return. Lalu saya di sini juga akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kami mendapatkan semua nilai yang ada di tabel. Untuk yang pertama, kami menentukan peristiwanya dulu, yaitu tentang Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin sehingga menjadi 6% yang dipublikasikan atau diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2023 yang bertepatan pada hari Kamis. Lalu, kami juga mencari jurnal nasional dan internasional. Hal ini bertujuan sebagai referensi dalam menentukan event window. Lalu, yang kami dapatkan dari dua jurnal tersebut, kami ambil dan kami gunakan event window selama 11 hari, yaitu 5 hari sebelum peristiwa atau T-5, 1 hari peristiwa atau T0, dan 5 hari sesudah peristiwa atau T+5. Di dalam tabel saham BBCA pada tanggal 12 Oktober 2023 yang bertepatan pada hari Kamis pada periode T-5, harga penutupannya yaitu 9,050 dengan nilai RI 0,0140. Hasil daripada cost price atau harga penutupan kami ambil dari website Yahoo Finance. Dan bagaimana kami menghasilkan RI? Nah, oke, kita ingat dulu bahwasanya cara menentukan RI rumusnya ialah PT min PT min 1 per PT min 1, atau kita coba praktikan pada cost price T min 5. Nah, di sini saya sudah mempunyai hasil dari RI BBCA. Nah, di sini ada cost price-nya. Kita mulai dari perhitungan nomor 1 ya. Nah, di sini ada 9,050 dikurangi 8925 dibagi 8925. Bisa diingat 8925 ini dari closing price. Nah, kita coba menghitung ya. 9,050 dikurang 8925 hasilnya 125. Lalu kita masukkan 8925 ini ke sini. Lalu kita lanjutkan ke perhitungan ini ya. 125 dibagi 8,925 hasilnya 0,014000560, atau kita bulatkan 4 angka di belakang koma menjadi 0,0140. Baik, untuk selanjutnya bagaimana kita menentukan ERI? Nah, untuk menentukan hasil dari ERI yaitu dengan cara mencari dulu estimasi minimal 30 hari dari masing-masing saham. Seperti contoh pada saham BBCA. Nah, di sini ada datanya T-6 11 Oktober 2023 sampai T-36 29 Agustus 2023 dengan data closing dari sini sampai sini. Nah, baik, kita mulai ke perhitungan rumus. Tadi rumusnya IHSGT min IHSGT min 1 dibagi IHSGT min 1. Nah, kita masukkan ke rumus angka-angkanya. 9.200 dari sini ya. 9.200 dikurangi 9.250 dibagi 9.250. Hasilnya kita hitung 9.200 dikurangi 9.250, hasilnya minus 50.
Lalu 9.250 ini kita taruh di sini 9.250. Jadi minus 50 dibagi 9.250 hasilnya minus 0,0054. Jika kita membulatkannya 4 angka di belakang koma itu hasilnya. Nah, kalau kita sudah mempunyai hasil semua return, lalu kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya yaitu min 0,0346. Hasilnya seperti itu. Lalu kita bagi ya. Hasilnya yang tadi min 0,0346 dibagi 30. Kenapa 30? Karena datanya ada 30. Lalu balik lagi ke sini. Sudah min 0,0346 dibagi 30 hasilnya minus 0,0011533333. Lalu hasilnya minus 0,0012. Itu dibulatkan 4 angka di belakang koma. Kami juga menghitung AAR atau average abnormal return dengan cara abnormal return dari BBCA ditambah AR BMRI ditambah AR dari BBNI lalu dibagi 3. Dari mana sih angka 3 tersebut? Dari jumlah saham yang kita teliti. Seperti contoh yang kita ambil dari nilai T-5 yaitu AR BBCA yang mempunyai nilai 0,0152. Nah, seperti yang ini ya. AR BBCA 0,0152, AR BMRI 0,0035 dan AR BBNI 0,0248. Jadi masing-masing saham kita jumlahkan 0,152 ditambah 0,0035 ditambah 0,0248. Hasilnya AAR-nya 0,0435 dibagi 3. Dari mana angka 3 ini? Dari sini ya. AR BBCA, AR BBNI dan AR BBNI karena ada 3 jadi ininya dibagi 3. Hasilnya 0,0145. Dan seterusnya sampai nomor 11 seperti biasa ya. Sedangkan pada perhitungan dalam standar deviasi pada saham BBCA ini mendapatkan nilai 0,0141 di mana hasil tersebut terdapat dari penjumlahan dari rata-rata AR dibagi 11. Lalu hasilnya AR1 dikurangi RAR atau rata-rata AR pangkat 2. Lalu diakarkan dan hasilnya adalah standar deviasi. Di sini sudah ada contoh standar deviasi saham BBCA. Di sini ada abnormal return 0,0152, lalu ada mean abnormal return minus 0,0008. Lalu dari mana angka 0,0152 dan min 0,0008? Dari sini. Nah, dari perhitungan abnormal return. Jadi dari 0,0152 ini dari sini. Dan yang tadi minus 0,0084 ini dari sini, dari perhitungan ini ya. Bisa dilihat. Nah, kan sudah tahu ya dari mana angka-angkanya itu. Lalu kita jumlahkan 0,0152 dikurangi minus 0,0008 hasilnya 0,016 pangkat 2. Hasilnya 0,0003 dan seterusnya ya, biasa perhitungannya sampai perhitungan nomor 11. Baik, kita mulai ke perhitungan standar deviasi. Di sini perhitungan yang tadi, jumlah yang tadi 0,0020 kita hitung, kita masukkan angkanya, akar 0,0020 dibagi 11 kurangi 1. 11 nya dari mana? Dari sini perhitungan ada 11, jadi dimasukin 11 kurangi 1. Satunya memang dari rumus. Jadi kita masukin 0,0020 dibagi 10.
dibagi 10. 10 dari 11 kurangi 1 ya. Lalu hasil dari 0,0020 dibagi 10, hasilnya akar dari 0,00002 ya. Hasilnya jadi akar 0,0002. Lalu akar 0,0002 itu diakarkan, hasilnya menjadi 0,0141421356,237. Lalu kita bulatkan seperti biasa 4 angka di belakang koma menjadi 0,0141. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu mencari mean abnormal return yang biasa digunakan untuk mengetahui reaksi rata-rata dari saham terhadap suatu peristiwa dan menjadi dasar pengujian signifikan pada reaksi pasar. Sehingga cara untuk menemukan hasil dari mean abnormal return yaitu dengan cara menjumlahkan keseluruhan abnormal return atau AR lalu dibagi 11 seperti contoh. Di sini kita menentukan abnormal return, kita jumlahkan ini semua, hasilnya yaitu min 0,0084. Hasilnya sekali lagi min 0,0084. Lalu hasil min 0,0084 ini dibagi 11. Hasilnya adalah min 0,0008. Nah, itu hasil mean abnormal return. Pada hasil daripada perhitungan di atas, investor menunjukkan bahwa tidak ada reaksi berlebihan terhadap pengumuman suku bunga dan peristiwa ini tidak memicu perolehan abnormal return yang signifikan dan berkelanjutan. Serta informasi kenaikan suku bunga ini kemungkinan telah diperhitungkan sebelumnya oleh pelaku pasar. Di slide selanjutnya di sini ada juga analisis pada saham BMRI yang menunjukkan AR negatif sementara di T-1 dan T0. Reaksi pasar disimpulkan bersifat temporer dan pasar mampu beradaptasi dengan cepat. Dan boleh teman-teman tahu, di sini langkah-langkahnya pun sama dengan saham BBCA, mulai dari menentukan peristiwa hingga menentukan mean abnormal return. Bisa dilihat di sini pada T-5, cost price-nya 6,075, return-nya 0,0041, ERI-nya 0,0006, abnormal return 0,0035, average abnormal return yang mempunyai nilai 0,0145. Juga standar deviasi di sini 0,0148. Lalu yang terakhir yaitu ada mean abnormal return yang mempunyai nilai min 0,0059. Sehingga dalam hal ini bisa dilihat adanya penurunan sementara pada abnormal return yang negatif pada T-1 yaitu negatif 0,0256 dan T0 min 0,022. Nilai rata-rata abnormal return yang relatif kecil yaitu min 0,0059. Dan dalam hal ini penurunan abnormal return tidak berlanjut secara signifikan pada periode pasca peristiwa. Hal ini menunjukkan stabilisasi. Dan yang terakhir yang akan saya paparkan yaitu analisis pada abnormal return pada sektor perbankan saham BBNI, di mana pada saat analisis saham ini menunjukkan AE negatif yang signifikan pada T0 untuk saham BBNI. Namun pada reaksi ini tidak berlanjut. Hal ini dikarenakan fenomena yang mencerminkan rasionalitas investor, di mana pasar cepat menyesuaikan diri dan harga saham kembali ke keseimbangan tanpa eksploitasi informasi berkelanjutan. Untuk hasil dan penelitian pada saham BBNI ini. Mungkin pemaparan dari saya sudah cukup sampai di sini. Untuk pemaparan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Recredo Bermanda Bukit. Kepadanya dipersilakan. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan hasil ujian sampel t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar peristiwa kenaikan suku bunga BI 25 BPS. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa mean abnormal return sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa tersebut.
Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa mean abnormal return tidak sama dengan 0, yang menunjukkan adanya reaksi pasar. Berdasarkan kriteria pengujian, apabila nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi berada di atas 0,05, sehingga secara statistik tidak ditemukan abnormal return yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar tidak bereaksi secara signifikan terhadap informasi kenaikan suku bunga BI pada saham perbankan yang diteliti. Baik, di slide selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia berada dalam kondisi yang efisien, semi-strong. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya abnormal return yang signifikan pada saham perbankan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI 25 BPS. Informasi publik terkait kebijakan suku bunga telah cepat tercermin dalam harga saham, sehingga investor tidak dapat memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten dari peristiwa tersebut. Selain itu, perilaku investor menunjukkan respon yang rasional dan tidak berlebihan, tanpa adanya tindakan spekulatif yang berlebihan. Harga saham juga cenderung cepat kembali ke kondisi keseimbangan pasar, yang semakin memperkuat indikasi efisiensi pasar. Baik, cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka serta teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon izin jika ada yang kurang paham, pertanyaan bisa teman-teman kirim lewat kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.